atau materi. Di novel administrasi sistem jaringan kali ini kita akan mempelajari tentang file sharing. File sharing ini ada dua submateri. Yang pertama adalah NFS, yaitu Network File System. Yang kedua adalah aplikasi Samba and Share Network Shrinking. Jadi kedua buah submateri ini termasuk dalam materi dari file sharing, yaitu membagi data, membagi file dan lain sebagainya. Di sini ada gambar penguin. Berarti kalau ada gambar penguin, di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi file sharing ini menggunakan Linux. Merupakan protokol sistem file jaringan yang awalnya dikembangkan oleh Sun Microsystems di tahun 1984. Jadi sebelum diambil oleh Linux Torvalds atau Linux, itu yang pertama mengembangkan inovasi adalah Sun Microsystems di tahun 1984. Kemudian NFS memungkinkan komputer di jaringan dapat mengakses hard disk komputer lain olah di hard disk komputer sendiri. Jadi memungkinkan komputer jaringan dapat mengakses hard disk di komputer lain. Jadi seolah-olah setiap klien itu posisinya mirip seperti server, jadi bisa saling sharing file ya. Jadi mirip seperti model di peer-to-peer, jadi saling sharing data antara komputer satu dengan komputer lainnya dengan syarat dalam satu jaringan. Dan NFS juga memungkinkan seorang untuk melakukan modifikasi pada directory atau hard disk yang dimount atau dimuat ya, seperti menghapus file, membaca dokumen pribadi, dan lain sebagainya. NFS dikembangkan berbasis pada sistem Open Network Computing Remote Procedure Call atau bahasanya dari ONCRPC. Jadi kepanjangan dari Open Network Computing Remote Procedure Call. Ya, itu. Di sini konsep sharing filenya. Ini ada file server. Jadi di sini dia yang mengelola 3 buah klien dalam satu jaringan. Ya, mereka semua itu memiliki satu IP. Ya, yang keempat satu ya 0,1, 0.1, 0.2 dan 0.3. Ini dalam satu jaringan dihubungkan menggunakan switch. Fokus datanya data center. Jadi 3 buah klien ini tergabung dalam data center, fokus data center. Jadi dia untuk file sharing, ya baik file video, foto dan lain sebagainya akan terhubung di sini. Implementasi standar NFS. Implementasi berarti ini ya, apa namanya? Digunakannya implementasi. Yang pertama saya akan mengimplementasi daemon NFS. Dijalankan NFS secara default ya. NFS akan berjalan dan memungkinkan data yang di-share dia dan bisa diakses oleh klien. Jadi saya akan mengimplementasi daemon NFS. Jadi daemon ini berarti seolah-olah di mount ya, dihabisin di mount sehingga bisa diakses oleh komputer-komputer yang ada dalam satu jaringan tersebut, komputer lain. Kemudian yang kedua, administrator server berhak menentukan bagian-bagian yang di-share. Karena tugas administrator sebagai pengolah
Administrator security di server memungkinkan hanya klien yang valid yang dapat mengakses ke NFS yang ada di share. Jadi si administrator ini security-nya juga memungkinkan hanya klien yang valid. Jadi klien yang valid itu berarti klien yang dikhususkan. Jadi nggak semua klien itu bisa saling bertukar file. Itu tugas si administrator security. Misalkan contoh di sebuah ruangan kantor ya, kita bicara kantor kita sekolah. Di kantor itu pasti kan ada divisi, ada ada karyawan, kemudian ada kepala bagian, sama ada manajer. Nah, jadi tiga buah jenis user itu berbeda. Karyawan berarti pekerjanya, kemudian kepala bagian operasi yang mengepalai karyawan, kemudian manajernya ya yang mengepalai dari karyawan dengan kepala bagian lebih tinggi. Jadi tidak bisa sembarangan dari karyawan bisa mengakses langsung ke aksesnya si kepala bagian maupun ininya manajernya, karena mereka berbeda levelnya seperti itu. Jadi ini fungsi dari administrator security. Tugas dari klien harus ada untuk mengekspor data ya. Biasanya menggunakan mount. Jadi tugas dari klien harus ada untuk mengekspor data. Mengekspor itu berarti dia mengeluarkan atau mengirim data ya. Jika semua berjalan lancar, user dari klien bisa melihat dan berinteraksi dengan file di jaringan seolah-olah berinteraksi dengan file komputer sendiri. Jadi ketika semua sudah berjalan seperti seharusnya, jadi user dari klien bisa melihat dan berinteraksi. Jadi user dan yang lainnya bisa berinteraksi, bisa melihat file, bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Jika semua berjalan lancar, tidak ada kendala ya. Itu implementasi standar dari NFS. Kemudian selain NFS ada pula sistem lain yang menyediakan fungsi mirip NFS, antara lain Samba dari file system atau IBM, atau file system yang dikembangkan oleh kalangan universitas. Nah, kelompok file system atau CPS ini dikembangkan oleh kalangan universitas, berarti sifatnya open source ya. Dia berarti pengembangan dari Linux. Keuntungan NFS dibandingkan dengan sistem lainnya adalah teknologi ini sudah matang dan tersedia di banyak platform aplikasi. Linux, USB, Node.js, dan Sun Family, Solaris, dan KS. Jadi ini semuanya NFS ini bergerak pada sistem open source berarti ya, atau sistem operasi yang freeware atau gratis, sifatnya open source bukan closed source. Jadi siapapun bisa mengembangkan NFS ini. Kemudian untuk membuat sebuah server NFS sebelumnya harus menginstal terlebih dahulu paket NFS server dengan nama paket NFS kernel server. Cara instalasi dapat menggunakan sintaktik melalui sistem information synaptic package manager. Cara untuk menginstalnya nanti. Ini kita masuk ke instalasi dan konfigurasi NFS. Ya, paket yang akan kita install adalah NFS command dan NFS kernel server. NFS kernel command berfungsi sebagai klien yang akan memount file system yang ada di network. Dengan paket NFS kernel server berperan sebagai server yang menyediakan service untuk melayani mounting directory di bagian server. Jadi untuk NFS command ini dia sebagai klien yang akan memount file system yang ada di network. Memount berarti dia yang memuat file system yang ada di network. Jadi lewat dari si klien itu bisa memount ke server. Jadi sistem NFS ini bisa dikonfigurasi di setiap klien yang ada di satu ruangan tersebut. Tidak mutlak satu PC saja yang mengembangkannya. Itu fungsi dari NFS command. Kemudian untuk NFS kernel server berarti berperan sebagai server yang menyediakan servis untuk melayani mounting di bagian server. Nah, di NFS kernel server ini dia yang berperan sebagai penyedia yang melayani mounting directory dari klien. Jadi ibaratnya si
NFS kernel server ini dia yang mengadministratorin ya, mengadministratorkan bahasanya, menyediakan. Jadi ketika klien sedang mengembangkan NFS, kemudian di NFS kernel server ini yang menyediakan ruangnya. Jadi saling berkaitan antara NFS kernel dengan NFS kernel server. Kita untuk menginstal NFS adalah kita ada sudo, kemudian apt get install NFS kernel server. Setelah terinstall, bukalah file export, kemudian tentukan folder yang akan sharing. Nah, di sini contohnya ada /home /oman /ip tujuan ya, RW dan RIM. Keterangannya kita ada home dan oman, juga ada folder yang share. Jadi folder di share itu namanya home dan oman. Yang mana nama orang, home itu berarti file rootnya oman itu, si home. Oman ini bagian dari home. Kemudian IP di bawah adalah nomor IP klien yang punya hak akses. Jadi IP klien yang punya hak akses yang tadi dibahas di sebelumnya. Jadi tidak semua PC atau workstation bisa menggunakan NFS ini, karena tugas dari administrator security dia akan memilih IP mana yang dikehendaki untuk mengembangkan NFS ini. Kemudian sudah RW artinya adalah read write. Setelah terkonfigurasi, kemudian merestart NFS server dengan mengetikkan perintah cdc /ini versi /NFS kernel server, kemudian restart. Setelah dia restart, kemudian dari sisi klien kita meminta program untuk bisa mengawal NFS server. Jadi ketika kamu mengetikkan ini, dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kamu ketikkan lagi ini ya, sudo apt get install format NFS command. Setelah itu perintah untuk memasukkan ya. Setelah sudah diinstal, dikonfigurasi, kita akan memountnya. Folder yang di-share ke tempat lokal komputer kita. Misalkan di situ contohnya mount atau memuat IP filenya 1.20, kemudian masuk ke file foldernya home, kemudian folder di orang tersebut, klien tersebut yaitu command, kemudian masuk ke home, kemudian protect desktop dan NFS. Ini adalah konsep dari mount. Client tree dan server subtree ya. Untuk di sini keterangannya after mount root of server subtree can be accessed as user. Di sini ada user dan ada bin di client, kemudian di server subtree-nya seperti ini. Ini konsep dari mounting. Nah, ini kita masuk ke sampel file server. Maka kita bahas tentang file sharing NFS. Sekarang masuk ke sampel file server. Sama merupakan aplikasi yang menyediakan resource sharing, yaitu file sharing atau printer sharing antar lokasi. Nah, ini yang ada di Linux ya. Kalau tadi di channel B1 itu dijelaskan tentang cara sharing printer menggunakan LAN. Nah, ini kita menggunakan server Samba ya. Ini yang kedua merupakan sebuah alat atau tools yang berguna untuk membagi atau sharing file dan printer dengan komputer yang menggunakan sistem operasi Windows. Sama menggunakan protokol network FNB atau server message block, panjangan dari FNB server message block, yang merupakan inti dari jaringan di Windows. Fungsi FNB dalam Windows adalah sebagai protokol yang digunakan untuk membagi data atau sharing file, baik dari perangkat CD-ROM, hard disk maupun perangkat hard disk seperti printer dan plotter. Itu dapat digunakan secara bersama-sama. Jadi fungsi FNB ini dalam Windows adalah sebagai protokol yang digunakan untuk membagi data atau sharing file.
fungsi SMB ini untuk membagi data ya, baik berupa perangkat Cibirung. Perangkat Cibirung ini berarti bukan Cibirung yang di sharing, tapi isi dari disk yang masuk ke disk Cibirung ini. Kemudian harddisk maupun perangkat output. Berarti kalau harddisk kita ingin mengakses file yang akan kita hendaki untuk kita buka, bisa kita buka di fungsi SMB. Sifatnya bisa dibuka atau bisa dilihat bersama-sama karena dia sharing atau sharing. Fungsi umum dari SMB yang pertama menghubungkan mesin Unix termasuk Linux dengan mesin DOS atau Windows. Jadi di sini bisa menghubungkan ya, mesin Unix. Nah, Unix ini adalah lokasi katakanlah awal ya, sebelum ada Windows dan Linux. Sedangkan Linux sendiri adalah turunan dari Unix. Nah, jadi antara mesin Unix dan Linux itu bisa support di mesin DOS atau Windows. Jadi multi platform. Kemudian yang berikutnya mendapatkan mesin Unix sebagai primary domain control. Bagaimana dilakukan Windows NT dengan Windows 2000 servernya. Jadi si Unix ini atau si Linux sebagai primary domain ya. Jadi dia sebagai user utama dalam fungsi SMB. Ketika Linux dengan Windows saling terhubung. Berikutnya berbagai file dan printer pada semua komputer yang terhubung ke jaringan. Jadi bisa berbagai file dan printer ke semua komputer yang terhubung ke dalam satu buah jaringan. Jadi komputer yang terjaring atau tergabung dalam satu ruangan ke satu tempat itu sudah bisa saling share data. Kemudian memberikan autentikasi kepada tiap klien yang login dalam satu domain pada satu jaringan. Nah, memberikan autentikasi, berarti autentikasi ini adalah memberikan izin ya, atau memberikan hak akses pada tiap klien yang login ke dalam satu domain, dalam satu jaringan. Jadi klien yang login, berarti kalau klien yang login itu berarti klien yang berada di jaringan tersebut ke dalam satu buah domain, nah, pada satu jaringan. Misalkan diibaratkan domain kamu sebelah TKJ, berarti isinya adalah anak-anak di sebelah TKJ, dari Manulorin sampai Bukit Mangun Aziz yang terdapat di domain sebelah TKJ dalam satu jaringan. Jaringan berarti sekolah ya, kalau diibaratkan. 4 jenis pesan message SMB. Di sini ada Session Control Message atau SCM, kemudian ada File Message atau PM, ada PM, ada FM, ada PM ya, beda ya. Kalau PM itu Twitter Message, ada 4 message ya. Session Control Message digunakan untuk membuka atau menutup sebuah koneksi antara SMB client redirector dengan SMB server. Jadi digunakan untuk membuka atau menutup sebuah koneksi antara SMB client dengan SMB server. Itu fungsi dari Session Control Message. Jika ada muncul pesan Session Control Message, berarti itu digunakan untuk membuka atau menutup sebuah koneksi antara SMB client dengan SMB server. Kenapa sih harus ditutup? Kenapa sih harus dibuka? Karena ketika di close atau dibuka tanpa ditutup, maka antara client dengan server terus membagi data atau sharing data. Kemudian file message digunakan oleh redirector untuk memperoleh akses terhadap berkas yang berada di dalam server. Jadi ketika pesan ini kita gunakan itu untuk meredirector atau mengarahkan kembali ya, untuk memperoleh akses terhadap berkas yang berada di dalam server. Jadi ketika kita pernah membuka file ini, kemudian kita lakukan hal yang sama, nanti akan terjadi lebih cepat loadingnya. Kemudian yang berikutnya printer message.
digunakan oleh redader untuk mengirim data ke sebuah antrian alat pencetak atau print ya yang terdapat dalam server. Jadi ketika kita ingin mencetak ya, kita menggunakan printer message. Jadi si printernya ini ada di server. Kemudian message mengizinkan aplikasi untuk saling bertukar pesan dengan komputer lainnya. Jadi message ini lebih seperti chatting ya, antara komputer yang saling terhubung di dalam jaringan SMB. Kemudian paket switch Samba ya, MBD ya, merupakan daemon yang akan memberikan layanan berbagi file dan printer dalam sebuah jaringan yang menggunakan protokol SMB. SMB bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas antara Samba server dan klien dalam jaringan, termasuk autentikasi dan otorisasi. Jadi SMBD ini merupakan daemon yang akan memberikan layanan berbagi file dan printer dalam sebuah jaringan, ini menggunakan protokol SMB. Kemudian SMB klien dengan tampilan mirip FTP untuk mengakses SMB resource share, mengakses share file dari SMB client. Kemudian SMB password ya, program yang memungkinkan administrator mengatur password yang terenkripsi yang digunakan Samba server. Jadi ketika kita menggunakan paket switch Samba SMB password ini, jadi program akan memungkinkan administrator mengatur password yang terenkripsi. Terenkripsi itu berarti yang terdaftar ya, kita gunakan di Samba server. Jadi nggak semua klien bisa membuka file sharing yang di-share oleh administrator, karena beberapa file tersebut sudah diamankan dengan password. SMB status, program yang memonitoring status terakhir dari share resource yang diberikan oleh Samba server. Jadi ketika kita ingin melihat status terakhir dari berbagai file dalam satu hari, kita bisa menggunakan SMB status. Jadi mirip seperti history di web browser ya, itu kelihatan hari itu tuh siapa aja yang mengakses file ini, file itu, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya SWAT ya, Samba Administrator Tools, program bantu yang memberikan interface model web untuk mengadministrasi protokol Samba. Jadi SWAT ini modelnya mirip seperti PC Suite di HP ya. Dulu kan ketika kita ingin mengakses file di HP, pasti kita akan membutuhkan itu namanya PC Suite. Jadi di sana adalah tampilan interface yang bisa mengadministrasi ponsel kita. Nah, ini mirip seperti itu, namanya SWAT ya, Samba Administration Tool. Ini program bantuan yang memberikan interface model mirip seperti web untuk mengantisipasi protokol Samba. Jadi ketika kita mengkonfigurasi Samba ini, tinggal klik aja, karena dia sudah menggunakan software interface ini ya di Samba Administration Tool. Kita masuk ke instalasi konfigurasi Samba. Ini ada langkah-langkahnya bisa dilihat ya. Itu ada expect sudo expect install Samba. Jadi ini sintak yang ada di Linux ya. Di sini kita menggunakan Linux Debian. Jadi setelah diinstal, selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada file smb config yang berada di folder etc Samba smb config dengan perintah sudo gedit etc Samba smb config. Kemudian tambahkan konfigurasi misalkan untuk musik, effect, home, dan lain sebagainya. Ini yang harus nanti dicoba ya. Setelah di set, kemudian restart. Jadi setelah nanti ditambahkan ini ya sudah gedit sampai yang config, nanti akan muncul di bawahnya ini, tinggal kamu klikkan ini. Jadi yang muncul adalah pesan seperti ini.
Ini pengizin pada Windows yang telah terhubung dengan Samba server. Jadi kalau kita konfigurasi menggunakan Linux ya, Linux Debian, sekarang kita masuk ke Windowsnya. Pertama kita buka RAM, kemudian kita ketikkan IP-nya, kemudian tombol OK, nanti akan muncul zip directory yang berisi subdirectory contoh berikut ini. Ketika diklik run, ini modelnya kita menggunakan Windows Server 2000 ya, jadi tampilannya sedikit klasik kalau dibandingkan dengan Windows sekarang seperti Windows 7 ataupun Windows 10 ya. Kalau di Windows 10 dan 7 itu tinggal ketik aja start di situ, kemudian di situ nanti ada tombol search ya, tinggal diketikkan saja IP ini. Cara perintah sama. Kemudian muncul di sebelah kanannya ya, ada directory yang muncul. Yang pertama adalah bootable dengan fact. Jadi ini yang sudah di-sharing ya, yang dapat bisa diakses oleh jaringan yang sudah terinkripsi di dalam jaringan Samba ini. Autentikasi pada Samba. Jadi autentikasi ini adalah penggunaan aplikasi sistem keamanan pada Samba dilakukan untuk memberi keamanan dalam sharing file atau folder, yaitu penggunaan username dan password yang ditujukan ke user atau klien yang ingin mengakses directory yang di-share oleh Samba server. Secara fungsi kita dapat meminimalisir jumlah klien yang diperbolehkan untuk mengakses directory yang di-share, karena hanya klien yang mengetahui username dan passwordnya yang dapat mengakses. Jadi untuk mengautentikasi atau untuk mengidentifikasi atau mengizinkannya Samba bisa diakses ya, pertama adalah username dengan password itu sudah nanti akan dibuat oleh administrator. Jadi dengan ini dapat meminimalisir jumlah klien yang diperbolehkan untuk mengakses directory yang di-share. Jadi sekali lagi nih, meminimalisir jumlah klien yang bisa memproses atau mengakses folder file yang di-share itu, selanjutnya kita menggunakan metode username dan password. Sini adalah buat sebuah user account pada sistem Linux yang digunakan sebagai Samba server dengan menggunakan perintah user add. Ya, nanti menambahkan user. Sini ada contohnya user add ya, masuk, kemudian setelah user dibuat buat juga sebuah passwordnya. Jadi ketika kita membuat user, tinggal di situ klik user add namanya siapa, kemudian passwordnya SMB password. Jika di enter nanti akan muncul seperti ini, tab ini SMB password. Dan cara untuk membuka filenya pertama adalah etc samba config, lalu tambahkan script konfigurasi valid user. Dalam hal ini kita akan mengatur bahwa folder white table-nya hanya dapat diakses oleh DNS-nya ya. DNS-nya berarti adalah si usernya ya, kliennya. Jadi setelah itu dilakukan restoring pada servis Samba dengan menggunakan perintah invoke rc di SMB desktop atau di sini etc di Samba restart. Ya memang di sini kita banyak menggunakan login ya, kalau untuk komunikasi karena kita menggunakan ini baik Debian maupun Ubuntu semua sama ya, ini komen lain. Nah setelah disambah selesai, sekarang kita masuk lagi ke Windows ya. Lakukan kemudian pada sistem operasi Windows dengan langkah-langkah yang hampir sama dengan bagian yang pertama. Jadi mirip seperti tadi, masuk ke open atau run atau search kalau di Windows 7 atau Windows 10. Kemudian nanti ketika diklik IP-nya akan muncul tampilan login seperti ini.
ya, connecting to 172.16.16.32 ini. Nah, ini adalah server kita. Misalnya apa, passwordnya apa, kita ketikkan ini. Kalau sudah dibuat melalui tadi konfigurasi tambah di Linux, maka nanti ketika kita klik combo box-nya, nanti akan muncul nama usernya. Hanya password tadi yang harus diisi secara manual. Oke. Nanti dia akan membuka folder yang bisa diakses atau di-share oleh administrator. Dan sini ada Samba dan PDC ya, primary domain control, yaitu setiap user atau user sistem Linux yang terdaftar sebagai user Samba server akan memiliki folder atau directory masing-masing di Samba server. Jadi PDC ini adalah setiap user itu memiliki subfolder ya, masing-masing dari di Samba server. Jadi sudah punya direktur sendiri, tinggal tambahkan dan tinggal edit saja untuk memberikan atau memasukkan atau mengupload file kita ke masing-masing subfolder yang sudah disediakan oleh Samba server. Kemudian setiap user dapat logon ke domain melalui komputer Windows mana saja yang penting dalam jaringan. Ya, artinya setiap komputer yang terhubung dalam satu jaringan yang ada di server tersebut, maka bisa mengakses file tersebut karena mereka dalam satu jaringan. Kalau misalkan sudah di jaringan nggak bisa, misalkan kamu di tangga lah gitu ya, ingin masuk ke sini nggak bisa karena dia nggak terdaftar dan bukan dalam jaringannya gitu. Kemudian berikutnya, untuk menjadikan Samba sebagai PDC, maka kita harus menginstal WinBit ya, sebagai pelengkap instalasi Samba. Jadi kita menambahkan lagi agar setelah Samba ini bisa jadi sebagai PDC, jadi ditambahkan tambahkan fungsi baru yaitu WinBit ya, sebagai pelengkap dari instalasi Samba. Berikut tahapan penginstalan untuk WinBit tersebut ya, dengan perintah inspect sudo apt get install WinBit. Satu konfigurasinya dapat dilakukan dengan memakai perintah edit Samba WinBit dan conf itu berarti konfigurasi.